Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Solidin Yusuf dari kelas Positioning and Branding kelas R02. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak Gigi dan kawan-kawan sekalian yang sudah menyaksikan. Baik, baik, mari kita akan hari ini saya akan menjelaskan tentang kota Palembang. Oke, mari kita mulai. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asal-usul nama Palembang. Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi mengaitkan Palembang dengan kata dalam bahasa Jawa, limbang, yang berarti membersihkan biji atau logam dari tanah atau benda-benda luar lain. Pemisah dilakukan dengan membantu alat berupa keranjang kecil yang digunakan untuk mengayak tanah. Tanahnya yang berkandung logam atau biji di aliran sungai. Pak adalah kata depan yang dipakai orang Jawa untuk menunjukkan suatu tempat berlangsungnya usaha ataupun keadaan. Versi ini terkait erat dengan peran Palembang pada masa lalu sebagai tempat mencuci emas dan biji timah. Versi lain menghubungkan Palembang dengan kata lemba yang berarti tanah dihanyutkan air ke tepi. Jadi penggunaan kata pak dan limbang disambungkan menjadi tempat untuk memisahkan tanah dan logam-logam mulia yang dilakukan di daerah Palembang pada masanya. Jadi itu yang dianggap sebagai nama asal-usul kota Palembang. Oke, kita lanjut ke perekonomian kota Palembang. Kota ini dianggap sebagai salah satu pusat dari Kerajaan Sriwijaya pada masanya. Serangan Raja Kala dari Kerajaan Kala pada tahun 1025 menyebabkan kota ini hanya menjadi pelabuhan sederhana yang tidak berarti lagi bagi para pedagang asing. Oke. Selanjutnya berdasarkan kronik Tiongkok, nama Palin Fong yang terdapat pada buku Chu Fanci yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chu Jukhua dirujuk kepada Palembang. Berdasarkan kisah Pemancaga dan Badai Arya Tabanan disebutkan seorang tokoh dari Kediri yang bernama Arya Damar sebagai Bupati Palembang turut serta menaklukkan Bali bersama Gajah Mada pada tahun 1343. Pada awal abad ke-15, kota Palembang diduduki oleh perompak Chen Juyi yang berasal dari Tiongkok. Armada bajak laut Chen Juyi kemudian ditumpas oleh Laksamana Cheng Ho pada tahun 1407. Kemudian di sekitar tahun 1513, Tom Paire, seorang apoteker Portugis, menyebutkan Palembang telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa yang kemudian dirujuk kepada Kesultanan Demak serta menyerang Malaka yang waktu itu telah dikuasai oleh Portugis. Baik, itu sejarahnya ya, sejarah dari kota Palembang. Mari, simpel aja dulu. Sekarang geografisnya Palembang kita bahas lagi. Luas wilayah kota Palembang adalah 4.000 km persegi kurang lebih, dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Letak Palembang cukup strategis karena dilalui oleh jalur lintas Sumatera yang menghubungkan antara daerah Pulau Sumatera. Palembang sendiri dapat dicapai melalui penerbangan dari berbagai kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bandar Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan lain-lainnya. Serta dari luar negeri yaitu Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, dan itu mudah untuk akses ke Palembang. Selain itu di Palembang juga terdapat Sungai Musi yang dilintasi jembatan Ampera dan berfungsi sebagai sarana transportasi dan perdagangan antar wilayah. Itu simpelnya dari geografinya dari Palembang. Kita sekarang ambil dari konsep pariwisatanya Palembang. Apa sih brandingnya dari Palembang? Palembang itu menggunakan kata branding itu Charming Palembang dengan desain logo jembatan Ampera plus hologram dari Sungai Musi dalam 9 cabang sungai. Seperti ini. Dengan jembatan Ampera sebagai ikon dari kota Palembang, itu yang digunakan oleh Palembang untuk menjual objek wisata di Palembang. Dan ada beberapa hologram berjumlah 9 yang mengartikan cabang dari Sungai Musi.
Jika di Indonesia memiliki brand Wonderful Indonesia, Palembang dan Sumsel memiliki brand pariwisata yang baru berupa Charming Palembang dengan logo yang disesuaikan, filosofi serta ciri khasnya. Jika Indonesia memiliki brand Wonderful Indonesia, setelah memiliki brand logo, Kementerian Pariwisata akan mulai gencar melakukan promosi pariwisata Palembang bersama daerah lain yang masuk rekomendasi pariwisata yang dilakukan Kemenpar. Palembang masuk dalam 5 target wisata yang akan dipromosikan Kemenpar karena Palembang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di sektor pariwisata. Mulai dari alamnya, budaya, serta kreativitasnya, bahkan budaya gotong royong yang digalangkan wali kotanya saat ini menjadi perhatian nasional. Palembang saat ini benar-benar menjadi perhatian. Salah satu contohnya saja jika ingin membahas sport tourism, ada di mana selain di Jakarta, atau di Palembang. Seperti kemarin di acara Asian Games. Kita ada di Jakarta dan Palembang. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.